Setelah pergi meninggalkan rumah Ruslan, Malik pertama-tama bergegas menuju rumah sakit. Dia ingin mencari tahu lebih detail apa yang dilakukan Anita pada hari itu. Di tengah jalan, ban mobil Malik tiba-tiba saja pecah. Karena ia tidak membawa ban ganti, ia harus menghubungi jasa servis langganannya agar datang ke lokasinya saat ini. Seraya menunggu pria tampan itu duduk di tepi jalan yang rindang. Ia menatap ke arah langit yang mulai mendung. Matahari pun sudah sepenuhnya bersembunyi di balik awan-awan yang gelap itu. Hari-hariku mulai sulit karena hal yang absurd sekarang. Apa ini balasan untukku karena telah bersikap kasar pada Anita? Kalau diingat-ingat lagi, aku yang tanpa sengaja membuat Anita terjatuh di kamar mandi hingga kakinya patah lagi. Itu sangatlah kejam dan tidak manusiawi, ucap Malik kepada dirinya sendiri. Seekor kupu-kupu tiba-tiba hinggap di bahunya yang kekar. Malik melihat kupu-kupu berwarna biru itu dengan tenang. Apakah kamu datang ingin menenangkanku? Atau kamu hinggap karena menyetujui apa yang baru saja aku bilang? Ucapnya pada kupu-kupu itu. Dan tidak lama kemudian, kupu-kupu itu kembali terbang bebas di udara. Malik melihat ke arah mana terbangnya kupu-kupu itu. Indahnya hewan itu membuatnya teringat akan istrinya yang sering menggunakan piyama berwarna biru. Apa warna biru adalah warna kesukaannya ya? Gumam Malik. Siapa yang Pak Malik maksud? Ucap orang yang dari jasa servis yang bernama Adam. Oh, Adam udah datang. Dari tadi? Tanya Malik. Malik memang sudah kenal dan akrab dengan Adam, karena Adam yang selalu membantunya untuk urusan mobil selama ini. Baru datang kok Pak. Kalau gitu langsung aja aku kerjain ya Pak. Ada tempat lain lagi soalnya, jawab Adam. Oh ya udah iya. Beberapa saat kemudian Adam telah selesai mengganti ban mobil Malik. Malik pun memberikan tip pada Adam seperti biasanya. Gak usah lah Pak. Lama-lama Adam bisa kaya kalau Bapak kasih tip banyak terus. Hahaha, kamu ini loh Adam. Gak usah sungkan. Aku tahu kamu lagi butuh banyak biaya untuk anak kembar 3 kamu yang udah kelas 6. Hehe, makasih ya Pak. Iya. Malik pun bergegas pergi juga menuju rumah sakit. Malik sudah tiba di rumah sakit. Ia segera menemui Pras ke ruang kerjanya. Malik bermaksud untuk meminta izin pada Pras untuk melihat rekaman CCTV rumah sakit dengan dalih karena ia kehilangan sesuatu. Ya sudah, kamu bisa pergi ke ruangan keamanan. Aku sudah memberitahu mereka. Aku harus segera pergi, ada urusan lain, ucap Pras. Oh iya, terima kasih Pak Pras. Senang bisa membantu, jawab Pras. Pras pun bergegas pergi dan Malik menuju ruang keamanan di mana di sana terpantau semua aktivitas yang ada di dalam rumah sakit. Malik mulai melihat rekaman CCTV dari awal Anita masuk ke rumah sakit di mana ia bertemu dengan dokter ortopedi sampai ia keluar dari ruangan itu. Dan waktu istrinya keluar dari ruangan dokter ortopedi sama seperti keterangan dari dokter. Mulai dari saat Anita keluar, Malik sangat fokus memperhatikan setiap gerakan istrinya. Dari awal Anita yang terlihat bingung mencari ruangan dan bertemu dengan Yuda tanpa sengaja. Di saat melihat kejadian itu, raut wajah Malik merah padam. Tapi ia mengabaikan amarah itu dan kembali melihat rekaman CCTV. Lalu terlihat lagi Anita dan Yuda yang menuju ruangan dokter ortopedi. Ngapain mereka ke sana? Bentak Malik mengejutkan beberapa karyawan di sana. Maaf. Malik merasa malu dan segera meminta maaf. Kemudian ia kembali melihat rekaman CCTV. Dan untung saja, CCTV di dekat ruang dokter obstetri itu bisa terdengar suaranya. Di saat itu Malik melihat Yuda menahan tangan Anita, dan Anita pun segera menepis tangan itu. Setelah itu, wanita berhijab itu menegur pria yang ada di hadapannya agar tidak melewati batas. Kini terlihat senyum sumringah dari Malik dan wajahnya memerah. Para karyawan kembali melihat keanehan Malik seraya menggeleng-gelengkan kepala. Tapi Malik tidak menghiraukan hal itu saking senangnya dia mengetahui bahwa istrinya sangat bisa menjaga diri walaupun tidak ada dia. Akan tetapi lagi-lagi Malik kesal karena setelah Anita keluar dari ruangan dokter obstetri, Yuda masih berada di sana dan kembali berbincang dengan istrinya sampai akhirnya tibanya Malik. Beberapa saat kemudian, selesai sudah ia melihat semua rekaman CCTV. Malik berterima kasih dan keluar.
Pria tampan itu berjalan dengan bimbang menuju pintu keluar rumah sakit. Kini pikirannya bertambah kalut. Kenapa Anita berbohong pada hari itu? Kenapa Anita masuk ke ruangan dokter obstetri padahal mereka berdua tidak pernah melakukan hubungan intim? Ya Allah, kenapa banyak sekali teka-teki dalam kehidupanku sekarang? Keluh Malik kemudian duduk di salah satu kursi. Ia pun terdiam untuk sesaat. Di saat Malik masih terduduk dan merenung, Malik mendengar suara yang sangat familiar di telinganya. Ia pun berdiri dan mencari di mana arah sumber suara itu. Pria tampan itu pun dari jarak yang tidak terlalu jauh melihat Anita dan Lucy berjalan bersama di rumah sakit. Ingat Lucy, kita akan kembali ke sini setelah 2 minggu, setelah hasilnya keluar. Dan di saat itulah kita bisa tahu siapa yang benar, ucap Anita. Oke, kita lihat saja nanti, dan di saat itu kamu akan tahu bagaimana rasanya rasa sakit yang paling sakit, sahut Malik dengan sangat percaya diri, lalu berlalu meninggalkan Anita di belakang. Cih, wanita licik itu. Bagaimana bisa Kak Malik terjerat olehnya? Kesal Anita, kemudian juga bergegas meninggalkan rumah sakit. Setelah melihat mereka berdua pergi, Malik segera bergegas kembali menuju ruang keamanan dan memohon untuk diperlihatkan rekaman CCTV lagi. Ia ingin memastikan apa yang pacar dan istrinya lakukan di rumah sakit. Ruang obstetri. Apa ini alasan Anita ke ruangan dokter itu pada hari itu? Gumam Malik. Maka segeralah pria tampan itu berlari menuju ke ruangan dokter Karin. Terdengar suara ketukan pintu dari ruangan dokter Karin. Karin pun mempersilakan orang tersebut masuk, yang tidak lain adalah Malik, suami Anita. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Karin. Malik pun duduk di kursi yang disediakan dan berpikir sejenak. Dia harus bertanya tanpa harus membuat Karin curiga. Karena jika Karin tahu siapa dia, maka bisa saja Karin tidak akan memberitahu apapun. Begini dok, saya ini baru saja menikah dan belum mengerti soal kehamilan atau kandungan. Saya ingin minta masukan pada dokter setelah saya melihat 2 orang wanita keluar tadi dari sini. Saya kira mereka sedang berkonsultasi soal kehamilan, tukas Malik. Oh, bisa saja jika Bapak mau konsultasi soal kehamilan, tapi sebaiknya Bapak mengajak juga istrinya, agar sama-sama paham dan langsung bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Tapi dok, kedua orang tadi tidak bawa suaminya. Malik memancing dokter Karin agar memberitahu apa yang Lucy dan Anita lakukan di sana. Oh alah, mereka berdua tadi bukan mau konsultasi, tapi hendak melakukan tes DNA kandungan, jelas dokter Karin. Kenapa dok? Tanya Malik terkejut. Oh, maaf pak, untuk lebih detailnya saya tidak bisa memberitahu. Jadi kalau bapak mau konsultasi tolong bawa istrinya seperti itu saja pak. Baik dok, terima kasih. Pria tampan itu keluar dari ruangan dokter Karin, tapi di sini kepalanya menjadi sangat pusing sampai ia pun terjatuh ke lantai. Salah satu office boy yang sedang bersih-bersih pun mendekatinya dan membantu Malik untuk duduk di kursi. Apa perlu saya panggilkan dokter pak? Tanya office boy itu. Oh tidak usah, terima kasih sudah membantuku. Sekarang sudah jauh lebih baik, jawab Malik. Office boy itu pun pergi dan kini Malik kembali sendirian dengan segala pikirannya yang kalut. Kenapa setiap langkah yang aku ambil sekarang selalu bertambah pula masalah dalam kehidupanku? Malam pun tiba. Anita sudah berganti pakaian dengan piyama dengan warna biru yang dipadu-padankan dengan warna merah muda. Ia juga sudah memakai riasan agar ketika Malik pulang ia bisa melihat betapa cantik dan indahnya istrinya itu. Baiklah, ini adalah tahap selanjutnya untuk menggoda Kak Malik. Sekarang, akan aku lupakan dulu semua tentang Lucy dan masalahnya. Aku akan fokus pada suamiku. Aku gak mau Kak Malik terus saja melakukan dosa karena tidak menggauli aku. Anita pun turun ke lantai bawah untuk duduk menunggu Malik seraya menonton televisi. Tidak lama setelah ia duduk dan menonton televisi, Malik masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam. Wanita itu pun menjawab salam dari Malik dengan riang. Kakak udah pulang? Tanya Anita dengan sedikit terkejut melihat wajah suaminya yang terlihat kusut. Wanita itu pun segera mendekati suaminya dan menyentuh kedua pipi Malik. Kakak kenapa? Kakak sakit? Tanya Anita. Tiba-tiba wajah Malik berubah menjadi merona karena sentuhan dari Anita. Ditambah lagi ia melihat betapa cantik dan eloknya istrinya itu. Kakak demam, badan kakak panas banget. Ayo kita obati, desak Anita dengan wajah yang cemas. Begitu wanita itu menarik suaminya tapi suaminya bergeming. Malik masih diam di tempat tidak bergerak sedikit pun.
Malik tersenyum tipis. Ia merasa Anita sangat menggemaskan saat itu. Tubuhnya yang mungil mencoba menarik Malik agar mengikutinya tapi tidak berhasil. Kak, kok malah ngetawain aku sih? Ayo kita obati kakak, sakit itu nggak enak kak. Jadi rasanya sangat sakit ya sayang. Panggilan sayang yang terucapkan dari bibir Malik membuat wanita itu terdiam. Malik kini mulai mendekati Anita dan melingkarkan tangannya di pinggul seksi wanita itu. Dan satu tangan lainnya membelai rambut indah milik istrinya yang halus. Berarti selama ini kamu merasa sangat sakit sekali. Dan semua rasa sakit itu datang dariku. Benar kan? Wanita itu mencoba melepaskan diri dari rangkulan Malik. Ia merasa sedang dalam bahaya saat itu. Karena suaminya terlihat sedang tidak baik-baik saja. Kak, kakak lagi sakit. Kakak jadi melantur. Kenapa kamu berusaha melepaskan diri dariku? Apa kamu marah? Wanita itu hanya diam, tidak menjawab dan menundukkan kepalanya. Malik mengangkat kepala Anita hingga mereka berdua pun saling memandang satu sama lain. Tangan kekar pria tampan itu mengelus-elus pipi Morona istrinya, kemudian birahinya tiba-tiba muncul. Dan Malik pun mencium kedua bibir istrinya. Anita terkejut bergeming tahu harus berbuat apa. Matanya terbelalak sejenak dan perlahan ia juga mulai menutup matanya bersamaan dengan suaminya. Bersambung.